alasannya apa? Kalau memang tahu apa? Karena keseringan tidak membuat PR dan sering bolos tas jam ibu. Gitu ya. Sekarang udah tahu ya Nak ya. Jadi kalau sering tidak masuk, sering gak buat tugas, itu berarti Nabila dalam masalah. Iya apa tidak? Iya Bu. Iya. Nah, sekarang Nabila udah tahu bahwa ini adalah masalah, iya kan? Permasalahan. Nah, kenapa Nabila lakukan itu permasalahan itu? Alasannya kenapa? Karena keseringan bermain handphone dan nonton drama Gitu, seperti drakor. Jadi di rumah suka suka nonton drakor gitu. Iya, Gitu. Jadi akhirnya lalai dalam tugasnya. nggak ada waktu ya, nggak ada waktu. Jadi karena main game, apa tadi, nonton drakor ya, jadi lupa buat tugas. Akhirnya pagi-pagi karena tapi nggak buat tugas, tidak masuk. Nggak tahu ya, itu masalahnya. Nah, sekarang bagaimana menurut Nabila, ya kan, untuk memperbaiki permasalahan ini? Sebelumnya Nabila sendiri meminta maaf dulu Bu, karena jarang masuk jam ibu dan tidak membuat PR. Gitu, minta maaf. Oke. Nah, minta maaf itu boleh saja Nak, ya, boleh saja dilakukan. Tapi apakah ini akan menyelesaikan permasalahan? Menurut Nabila? Tidak Bu. Tidak. Kenapa? Karena nilai tugas-tugas yang kosong, apakah dengan minta maaf bisa terisi Tidak. tugasnya? Tidak. Tidak, ya kan? Nah, sekarang ya, dengan tidak membuat tugas, ya kan, kelalaian tadi, ya kan, kira-kira nilai apa yang tidak diterapkan pada dirinya? Tidak disiplin. Tidak disiplin, kemudian tidak bertanggung jawab, iya kan? Tidak bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap diri sendiri. Iya. Terhadap diri sendiri. Gitu. Jadi tidak ada Nah ya. Oke, permintaan maaf ini gue terima, iya kan? Iya, sebagai manusia kita harus memaafkan, dan kamu biasa berbuat salah, itu hal yang lumrah lah, kita buat salah. Tapi bagaimana kedepannya kita memperbaiki kesalahan. Nah, tapi ya ingat tadi bahwa Nabila sudah yakin ya bahwa dengan meminta maaf kan bukan solusi ya Nak ya. Gitu. Nah, solusi apa yang bisa Nabila tawarkan? Nabila akan mengerjakan PR yang tertinggal sebelumnya dan meminta ulangan susulan, karena kemarin kan sempat bolos tas pelajaran ibu. Iya, jadi itu ya. Yakin sekarang? Yakin. Mau berubah? Mau memperbaiki diri? Yakin ya. Gitu. Jadi tugas-tugas harus segera disusun, dibuat tugasnya, ya, dan harus rajin sekolah, ya. Nah, rajin sekolah, tugas dibuat, itu manfaatnya untuk siapa? Saya sendiri. Nah, untuk Nabila sendiri kan? Berarti bukan untuk ibu, iya kan? Jadi motivasi itu harus dari diri Nabila, bukan dari ibu, ya. Itu. Jadi Nabila yakin sekarang memperbaiki semuanya? Yakin ya. Oke. Nah, ibu percaya Nabila pasti bisa, ya. Nah, nanti tolong berubah. Nah, besok kan ada jam ibu nih, ya. Kan hari ini kamu masuk, biasanya besok hari Rabu kamu nggak hadir karena takut jam ibu kan. Nah, besok ada jam ibu. Nah, mulai malam ini, kira-kira malam ini kebiasaan apa yang Nabila harus hilangkan? Jangan terlalu banyak main handphone. Nah, jangan terlalu banyak main handphone. Diganti dengan apa? Diganti dengan belajar dan membuat PR. Nah, menyelesaikan tugas yang besok kamu harus kumpulkan sama ibu, ya kan? Gitu. Sehingga nilai tadi nilai apa? Nilai tanggung jawab yang harus kamu terapkan dan harus disiplin, ya kan? Nah, terus harus pandai mengatur waktu. Itu ya Nabila ya. Ibu yakin Nabila pasti bisa.
ya. Semoga ya kedepannya kita akan selalu lebih baik ya. Oke. Semangat ya. Iya, jadi nggak apa-apa kita buat salah ya, tapi kita berusaha untuk memperbaiki itu ya. Siap siap untuk berubah ya. Oke, terima kasih ya. Terus Nabila, Elis ya, tadi kan udah ya, kita sudah melakukan penerapan segitiga apa? Segitiga restitusi ya, ada 3 langkah tadi ya anak ya. Nah, dari penerapan segitiga restitusi tadi, apa sih yang kalian rasakan? Elis dulu. Rasanya itu tidak dipermalukan sebagai seorang murid dan juga terasa dihargai dan tidak tertekan juga. Tidak tertekan ya, Tidak terpaksa. tidak terpaksa. Kalau Nabila sendiri yang saat ini sebagai ya yang dalam kasus itu ya, kira-kira bagaimana? Menurut saya sendiri ini lebih memotivasi saya untuk lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan tidak membolos pelajaran ibu, karena cara penyampaian dalam segitiga restitusi ini yang diterapkan oleh ibu itu sangat saya itu sangat merasa dihargai dan saya tidak tertekan untuk melakukannya. Iya. Kemudian bagaimana untuk solusi yang ditawarkan? Apakah sudah bisa mengatasi permasalahan? Untuk solusi sendiri sudah bisa mengatasi permasalahannya. Itu ya. Jadi istilah tadi penerapan dari segitiga restitusi. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depan ya. Oke, terima kasih ya. Nabila, Elisa, berubah ya nanti. Baris. Nah, Joki, Farhan, Ari, kata ibu sekolah ya. Udah tahu nah peraturan sekolah kita? Ya, salah satunya apa nih? Baju tidak boleh keluar ya. Nah, sekarang kalian nih ya. Kalian sudah mematuhi aturan atau belum? Belum ya. Terlihat ya, sadar gak? Oke, sadar. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, biasa untuk buat peraturan itu untuk apa? Hah? Untuk disiplin. Terus baju dimasukkan supaya rapi. Nah, kira-kira nih Joki nengok Farhan, bajunya ya kan dikeluarkan. Gak usah nengok diri sendiri dulu, nengok ini NAB. Kira-kira enak tidak? Tidak ya. Hah? Tidak. Rapi gak menurutnya? Tidak. Iya dah. Yakin udah? Tidak. Jadi kira-kira dibuat peraturan baju itu dimasukkan. Itu untuk kebaikan diri sendiri. Kira-kira nilai-nilai apa sih yang mau ditanamkan itu oleh sekolah nih? Kerapian. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Terus apa lagi nak? Lagi? Disiplin. Artinya patuh ya. Oke. Nah, kira-kira nih manfaatnya kalau kita sudah menanamkan nilai disiplin tadi, tanggung jawab, itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri. Oke. Nah, ibu mau tanya lagi. Nah, kira-kira nih nak ya, besok kita mau perbaikan gimana sih supaya kalian nggak ada masalah lagi, mau memperbaiki masalah. Kan tahu sini bermasalah ya, bermasalahnya apa masalahnya kita nak?
mengeluarkan baju, artinya melanggar tata tertib sekolah. Nah, kira-kira apa sih solusinya? Apa solusinya? Rajin masukkan baju. Kemudian apa lagi? Yakin bisa? Yakin bisa ya? Bisa nak ya? Karena tadi untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk guru, bukan untuk ini ya. Berarti itu. Berarti besok-besok siap? Siap, yakin ya? Yakin. Bisa dimasukkan bajunya dari rumah rapi sampai balik sekolah. Oke, ya. Nah, itu berarti enak ya. Nah, bentuk dari kalian bertanggung jawab ya sebagai pasangan. Jadi ibu ya kasih, ibu yakin karena ya setiap orang pasti punya masalah ya, pasti punya kesalahan, nggak apa-apa, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan minimal ya untuk diri kalian sendiri yang saat ini Ariel, Farhan, sama Joki ya, supaya nanti kedepannya lebih baik lagi. Oke, Bu, tunggu waktu 5 menit, silakan masukkan bajunya ya. Oke, selain itu bentuk pelanggaran apa lagi tadi yang dilakukan? Main bola, bukan jam olahraga, kemudian tidak berpakaian olahraga, ya kan? Kemudian atribut yang digunakan di mana? Ayo, iya, peci sama topi. Ya, topi digunakan saat tertentu ya. Peci juga pada saat tertentu. Oke lah ya. Oke. Nah, sekarang ibu nanti kembali dikasih waktu ya, ya. Ibu mau lihat apakah kalian memang benar-benar meyakini bahwa kalian memang benar ini ya. Oke. Mau? Untuk diri sendiri ya, bukan untuk ibu, bukan untuk orang lain. Oke, ibu tunggu ya. Nanti datang lagi ke sini ya, atau ketemu ibu, kalian udah rapi. Oke nak ya, bisa? Terima kasih. Adil, Joki, sama Farhan. Sama nak? Ya, udah rapi. Nah, udah bisa ya, berarti udah bertanggung jawab, ya kan? Nah, apa sih ininya? Apa perbedaannya, Joki? Lebih rapi, enak dipandang, ganteng ya. Beda sama yang tadi kan? Enak ya. Terima kasih atas usaha kalian sampai di sini hari ini. Nah, besok-besok ibu tunggu lagi, ya. Oke, bisa ya. Oh iya. Ibu kasih dulu ya ucapan terima kasih sudah ya bertanggung jawab ya. Tapi ingat untuk diri sendiri ya. Oke. Silakan kembali ke kelas ikuti pelajaran ya. Nah, ini udah rapi ya, Joki, Farhan, terima kasih nak ya. Nah, kalian udah tahu ya tadi kan udah ditanya sama ibu ya. Nah, udah bertanggung jawab. Nah, tadi itu artinya ibu sudah menerapkan ya restitusi karena ya. Nah, menanyakan ya identitas kalian ya, ada kesalahan, kemudian validasi bahwa tindakan kalian salah, kemudian juga ada proses perbaikan ya. Nah, sekarang ibu mau tanya sama Ariel, dengan cara seperti ini menurut Ariel apa sih yang Ariel rasakan? Lebih enak saya cowok daripada dimarah terus, ditegur ke lebih baik daripada dihukum dan gitu. Perasaannya senang ya. Kalau diingatkan seperti ini. Kalau Joki sama lagi bagus seperti ini ya nak ya. Farhan, cuman Han sama ini kan sering tuh ditegur, mungkin beda caranya. Cuman Han biar ada sadaran bu.
Enak cak ini ya nak. Jadi tumbuh kesadarannya ya. Berarti ditekankan bukan untuk orang lain, bukan untuk peraturan sekolah, tetapi untuk diri sendiri. Nah ini tadi Arya, Ferdi, Ekos tadi kan ngamati nih. Tidak, cak mana sih cara negurnya, cak mana perilaku mereka yang sampai akhirnya mereka berubah, ya kan? Nah kira-kira pendapatnya cak mana sih Arya? Arya dulu. Pendapatnya sih Bu, kok lebih enak ditegur secara baik-baik daripada dikasih hukuman, Bu. Biar siswa punya kesadaran. Ferdi, mana di? Jadi lebih enak, Bu. Jadi itu lebih enak kalau dihukum, kalau dikasih baik-baik, jadi tidak terlalu tekan. Tidak terlalu lekang ya. Ekos yang Ekos. Kalau pendapat pribadi dari Ambo sih lebih baik tegur dengan baik-baik kan, supaya murid kelak istilahnya tidak ada rasa jongkol dengkel kayak guru kan, daripada hukum kan. Seperti kalau dihukum di depan teman kan membuat murid menjadi rasa malu dan membuat murid tersebut jadi benci kepada guru yang marah. Lebih baik diberi nasihat baik-baik supaya murid itu mengakui kesalahan dan menyadari kesalahannya, Bu. Supaya dia mungkin lebih cepat hati kecil bergerak untuk berubah menjadi lebih baik. Oh gitu. Oke, terima kasih Nak ya. Berarti bisa ya. Nah, berarti besok Arya, Ferdi, Ekos dan semua ajak kawan-kawan ya untuk ya